Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di video podcast Leon Indonesia. Podcast ini kita akan membahas terkait dengan isu-isu atau kabar-kabar dari garis depan gerakan buruh Indonesia. Sebenarnya judulnya terlalu bagus ya. Oke, langsung saja. Saat ini Leon Indonesia sudah kedatangan teman tetangga dari Leon Indonesia, kantor Leon Indonesia. Ada Bung Ruhiat dari KSN Konfederasi Serikat Nasional Kabupaten Bandung. Oke. Ya, Oke, apa kabar Bung? alhamdulillah baik Bung Ajan. Oke. Baik, untuk memulai ya acara diskusi ngobrol-ngobrol santai ini, mungkin saya akan membuka dengan ya mungkin ini bisa dibilang sebagai sebuah statement yang naif gitu ya, jika kita tidak mau mengakui sebagai eh, orang-orang yang kalah bahwa pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini sudah sekitar 10 bulan, begitu banyak pelajaran berharga dan seharusnya ya membuat kita ya tentunya banyak belajar, banyak hal yang bisa kita dapatkan dan tentunya kita harus menjadi lebih kuat karena kita berhasil bertahan hingga saat ini. Untuk itulah terkait dengan pandemi COVID-19 ini kami mengundang kawan-kawan dari KSN yang diwakili oleh Bung Ruhiat untuk ngobrol santai berbagi cerita tentang pengalaman serikat buruh dan khususnya nasib para pekerja di masa pandemi ini. Pandemi COVID-19 ini kan sudah dimulai dari bulan Maret ya Bung ya. Iya. Bulan hingga saat ini kan begitu banyak kebijakan, salah satunya ya mungkin kita mengenalnya dengan kebijakan social distancing atau PSBB, pembatasan sosial besar-besaran. Dan kebijakan ini kan pada dasarnya adalah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Namun dalam prakteknya di lapangan, khususnya di tempat kerja, kita mengenalnya dengan ada pengurangan jam kerja, ada sistem shift, ada pengurangan jumlah pekerja di hari kerja, dan ya menurut Bung Ruhiat gitu terkait dengan PSBB ini walaupun tujuannya baik gitu ya atas alasan kesehatan, berdasarkan pengamatan Bung gitu, pengalaman di lapangan, dampaknya itu seperti apa Bung? Oke. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawan Leong yang saya bisa bersilaturahmi ke kantornya. Oke. Untuk sambil ngopi-ngopi lah. Nah, perkara masalah PSBB di perusahaan, saya kira pemerintah kan sudah memberikan satu istilahnya harus mematuhi protokol kesehatan dengan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, untuk di perusahaan sendiri mungkin yang bisa dilaksanakan yang pertama mungkin disediakannya alat cuci tangan, oke lah, memakai masker juga. Nah, yang jadi masalah itu yang ketiganya menjaga jarak. Sedangkan di perusahaan itu bergerombol kerjanya, jarang yang istilahnya ada jarak 2 meter, 1,5 meter. Itu rata-rata bekerjanya berjarak setengah meter, paling jauh 1 meter. Itu yang mungkin menjadi permasalahannya. Nah, untuk PSBB selanjutnya mungkin pemerintah juga menekankan kepada perusahaan untuk melaksanakannya, tapi saya rasa pengamatan saya di perusahaan sangat jauh dari apa yang seharusnya yang dikatakan pemerintah itu. Masalah adanya pandemi COVID-19 itu memang hampir semua perusahaan yang ada di khususnya di Kabupaten Bandung itu memang mengurangi jam kerja. Nah, untuk mengurangi jam kerja itu kan pemerintah khususnya Menteri Ketenagakerjaan itu mengeluarkan surat edaran bahwa apabila satu perusahaan merumahkan pekerjanya itu harus dibayar 100%. Yang pertama itu. Terus selanjutnya boleh dibayar di bawah 100% asal ada pembicaraan antara pekerja dengan pengusahanya. Nah, yang ketiganya, kalau tidak ada pembicaraan antara pekerja dan pengusahanya, berarti perusahaan sanggup bayar 100%.
Tapi kenyataannya banyak perusahaan yang malahan tidak membayar sepeser pun upah buruh yang dirumahkan. Ada yang dibayar 15%, 25%, sampai 50%. Harus kita perjuangkan lagi mungkin masalah upah-upah yang selama diliburkan itu. Lalu terkait dengan advokasi gitu, bagaimana kawan-kawan serikat melakukan pendampingan terhadap para anggotanya? Dampak kebijakan PSBB ini sejauh mana Bung menghambat atau seperti apa proses advokasi pada saat pandemi? Untuk advokasi, mediasi di perusahaan, mungkin perusahaan juga membatasi jangan banyak orang. Kira-kira itu waktu itu saya jangan lebih dari 4 orang, terus naik ke bipartit, tripartit di Snaker juga sama. Dia membatasi yang harus masuk mediasi itu harus 2 orang. Nah, jelas kan banyak kasus, misalkan yang berkasusnya ingin ikut mediasi dia tidak bisa, jadi mereka harus tunggu di rumah, nunggu informasi selanjutnya. Paling PSBB itu sehari itu 2 kasus paling yang bisa diselesaikan, sedangkan kasusnya antri banget jadwalnya, jadi harus nunggu. Kasus pertama, sidang pertama itu nunggu 2 minggu, nah yang keduanya itu harus nunggu lagi 2 minggu, kadang 3 minggu itu. Wah, cukup lama juga ya waktunya. Ya. Oke, dan kasusnya juga banyak mungkin. Ya banyak, kasusnya banyak. Mungkin dari serikat lain juga sama, antri nunggu. Biasanya sampai nunggu anjuran itu nggak lebih 1 bulan. Sekarang nunggu sidang kedua aja sudah berminggu-minggu gitu Bu. Beberapa kasus alhamdulillah telah bisa diselesaikan, walaupun ya sedikit istilahnya melenceng dari target, tapi alhamdulillah lah, daripada nggak beres mendingan kita cari win solutionnya aja gimana gitu aja. Nah sekarang juga saya ngurus masih beberapa kasus yang masih belum selesai gitu Bu. Oke, terkait upah dan hak-hak normatif Ya, lainnya. terkait upah, hak-hak normatif, malahan yang THR juga masih ada yang sebagian belum dibayarkan. Jelas upah lembur sama UMK juga, pokoknya bermacam ragam permasalahan sekarang sedang diperjuangkan gitu Bu. Oke, ya pekerjaan yang berat. Menurut Bung gitu, selama pandemi ini status kerja di kawan-kawan seperti apa? Apa yang terjadi di lapangan? Ya, Praktek-praktek outsourcing dan yang lainnya. untuk status kerja mungkin sampai saat ini banyak yang khususnya pekerja ini menggadaikan statusnya. Dalam artian peralihan status misalkan dari tetap jadi kontrak itu tidak sesuai dengan ketentuan kan. Banyak pekerja juga yang tidak tahu aturan gitu kan. Setelah perusahaan memberikan tawaran peralihan status, nah karyawannya itu kan istilahnya tidak tahu aturan, asalkan menang uang kerja lagi ya diambil berapapun nominalnya gitu kalau masalah status. Yang jelas dari tetap ke kontrak, yang dari kontrak ke harian lepas itu sangat merajalela mungkin untuk saat ini. Sangat lucu itu gini, pekerjanya statusnya tetap karyawan kontrak, tapi upahnya harian lepas gitu kan. Nah maksudnya harian lepas itu dibayar sesuai dia bekerja aja gitu. Misalkan dalam 1 bulan itu dia kerja 10 hari ya dibayar 10 hari gitu kan. Padahal seharusnya yang liburnya juga harus dibayar seharusnya. Tapi kenyataannya yang dibayar itu yang dikerjakannya aja gitu. Nah untuk mempersingkat kerjaan juga ada yang seharusnya 7 hari jadi 3 hari dengan tambahan jam kerja.
uang lemburnya nggak dibayar, jadi perusahaan untung gitu kan. Untungnya dengan membayar ya 3 hari aja gitu. Jadi kalau misalkan sehari 100.000, yang seharusnya bayar 600.000, tapi dia bayar 300.000, tapi kerjaan beres gitu kan. Gak ada uang lembur, gak ada uang apa-apa, Uang bonus pun tidak ada. uang bonus pun tidak ada. Jadi dengan pandemi ini perusahaan itu merasa seakan-akan dienakan aja gitu, Menjadi alasan. menjadi alasan gitu. Sebenarnya kalau keputusan-keputusan seperti itu kan seharusnya gitu ya, itu kan harus melibatkan kesepakatan dari pekerja atau serikat buruh. Dalam prakteknya seperti apa Bung ketika masa pandemi ini? Ya kebanyakannya itu perusahaan itu tidak ngobrol dulu gitu kan, apa yang seharusnya dianjurkan pemerintah, dia membuat satu peraturan ya sebelah pihak lah. Nah kemarin ada salah satu pabrik yang istilahnya tadinya maju pesat, tiba-tiba dengan PSBB dia kendor. Nah si manajemennya ngomong kepada saya bahwa dia pilot dan akan tutup sampai akhir 2020. Tapi kenyataannya sampai hari ini bisa jalan gitu kan. Jadi banyak cerita-cerita lucu dan mengemaskan gitu dengan adanya COVID ini. Bagaimana di pengalaman Bung gitu di kawan-kawan di basis terkait dengan K3 pada umumnya gitu, tidak hanya terkait dengan protokol kesehatan gitu terkait COVID. Ya mungkin untuk protokol kesehatannya sendiri, waktu pertama PSBB dimulai itu seharusnya kan perusahaan itu meliburkan karyawannya, tapi kan kebanyakan perusahaan jalan gitu. Jalan. Nah, untuk pergi ke perusahaan aja si karyawan jelaskan dari perjalanan aja udah ada pemeriksaan. Nah, akal-akalannya perusahaan itu memberikan semacam surat tugas kepada karyawannya supaya nanti kalau ada pemeriksaan itu bisa melihatkan surat itu kepada yang memeriksa gitu kan. Jadi nah untuk di dalamnya juga saya rasa protokol kesehatannya ya kalau dibilang kurang memadai lah. Ya semacam jaga jarak yang tidak bisa jaga jarak gitu kan. Yang emang kerjaannya berdempetan, bergerombol. Kalau pakai masker ya iya, masker dikasih, alat cuci tangan ada gitu. Tapi kalau masih bergerombol, masih berdekatan ya saya rasa percuma gitu aja gitu Bu. Kan kalau kita bicara dulu pekerja mendapatkan pendapatan, lalu sekarang dia jadi turun level gitu ke bawah karena pendapatannya tidak lagi stabil. Seharusnya mereka menjadi salah satu prioritas untuk mendapatkan bantuan sosial. Ya, terkait dengan bantuan sosial dari pemerintah ataupun bagaimana buruh seharusnya mendapatkan akses untuk bantuan tersebut, menurut pengalaman Bung, bagaimana Bung? Ya kalau masalah bantuan sosial, pemerintah juga kan memberikan bantuan sosial untuk pekerja yang upahnya di bawah 5 juta. Yang jadi permasalahannya ini banyak pekerja yang tidak masuk BPJS, sedangkan data pemerintah yang menerima bantuan itu kan lewat BPJS gitu kan. Jadi banyak juga yang nggak kena sasaran gitu. Jadi yang kena sasaran yang punya BPJS aja gitu kan. Lagi-lagi mungkin ini kesalahan dari pihak perusahaannya mengapa tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS gitu aja. Oke, menurut Bung gitu, apa pendapat Bung terkait dengan Omnibus Law, lalu juga ya bagaimana pendapat Bung terkait Omnibus Law dan juga mungkin apa gambaran Bung terkait dampak ke depan daripada Undang-Undang Cipta Kerja ini? Oke, mungkin untuk Omnibus Law KSN sendiri dengan tegas menolak hadirnya Undang-Undang Omnibus Law yang jelas-jelas akan menyengsarakan bukan hanya pekerja tapi seluruh rakyat Indonesia, baik tani, nelayan, komisin kota, itu akan jelas dampaknya mungkin ke depannya.
Nah, mungkin untuk Omnibus Law sendiri, saya dengar dari serikat kawan kita yang lagi sengketa di Pengadilan Hubungan Industrial bahwa keputusannya sudah memakai Undang-Undang Omnibus Law. Nah, saya juga heran, kok sudah disahkan beberapa hari sudah bisa dipakai gitu kan. Sedangkan saya baca seluruh isi Omnibus Law khususnya klaster ketenagakerjaan banyak yang harus menunggu peraturan pemerintah gitu kan. Ya, peraturan turunannya. Ya, peraturan turunannya yang sampai saat ini mungkin belum ada. Ya, belum dibuat. Ya, bicara tentang KSN, jadi saya ingat ada postingan di salah satu media sosial KSN tentang aksi kawan-kawan KSN di Majalaya. Lalu pada saat aksi itu ada satu anggota yang sempat ditahan pada saat itu. Itu bisa diceritakan, Bung, kondisinya? Oke, sebentar, sebentar. Jangan main kasar. Sebentar, sebentar, jangan main kasar. Teman-teman saling jaga, teman-teman saling jaga. Kita akan bubarkan, tapi jangan terprovokasi. Majalaya kekalahan, ayo Rukia, yuk. Ceritanya mungkin pada hari itu kita melaksanakan si damai di 2 pabrik dalam 1 hari. Yang pertama di pabrik tekstil Majalaya, kita dengan tuntutan kawan-kawan anggota kita di sana diliburkan sudah 7 bulan waktu itu, tidak dibayar sedikit pun. Mediasi-mediasi dengan pihak perusahaan pun gagal terus. Akhirnya kita melaksanakan aksi unjuk rasa damai pada hari itu. Mengapa aksi di perusahaan itu tidak ada gangguan, tidak ada halangan? Karena mungkin banyak pekerja asli orang itu pribumi mungkin. Jadi warganya juga pada tahu, pada kenal, malahan pada dukung. Nah, setengah 12 kita bergeser ke salah satu pabrik lagi, kira-kira berjarak 2 sampai 3 kilo dari sana. Nah, sampai jam 12 kita orasi-orasi. Setelah perwakilan orasi dari KSN, tiba-tiba ada sekelompok orang atau ormas ataupun apa, dia berkata kasar sambil membubarkan, memprovokasi supaya aksi dibubarkan dengan alasan menghambat arus lalu lintas jadi macet. Sampai berkata kasar bahwa aksi ini tidak sah, silahkan kalian bubar pulang. Sampai berkata kasar, sampai tarik-tarik baju. Kebetulan saya juga waktu itu ditarik waktu di mobil komando, dan akhirnya saya pun menginstruksikan kepada peserta aksi untuk membubarkan diri dan pulang ke rumahnya masing-masing. Nah, waktu pembubaran aksi mungkin kebetulan Ketua Umum Nasional KSN Bung Hermawan itu ditangkap, dibawa ke mobil polisi, langsung dibawa ke Polsek. Nah, setelah kita pulang bubar, kebetulan aksi itu kita dikawal dari LBH Bandung. Kebetulan saudara Ijul yang hadir, kita mendiskusikan di sekretariat cara melepaskan Bung Hermawan. Akhirnya kita berempat datang ke Polsek untuk bertanya kenapa Bung Hermawan ditangkap. Nah, jawaban dari Polsek sendiri bukannya penangkapan, tapi pengamanan dengan alasan takutnya Bung Hermawan digebukin sama orang-orang yang tadi membubarkan. Nah, kira-kira kurang lebih 2 jam mungkin Bung Hermawan bisa dilepaskan dan pulang ke sekretariat. Nah, mungkin itu alasan dari pihak polisian yang menurut saya itu sangat ganjil dan tidak masuk akal gitu. Kenapa yang ditangkapnya peserta aksi yang damai, tapi yang membubarkannya tidak ditangkap, gitu aja. Mungkin, Bung, ada hal terakhir yang ingin disampaikan terkait dengan
pandemi COVID-19 dan bagaimana nasib buruh, lalu apa sebenarnya yang diharapkan oleh buruh gitu. Ya Bisa ditulis ya. mungkin bukan harapannya, saya hanya mengajak kepada seluruh buruh Indonesia, tetaplah semangat, tetaplah berjuang, jangan hanya karena pandemi COVID kita berhenti berjuang. Ingat, kita perlu makan, kita perlu biaya, anak istri harus dibiayai. Intinya mati karena COVID atau mati karena kelaparan, gitu kan? Pilihannya itu. Jadi saya harap kawan-kawan buruh tetap semangat, tetap berjuang, jangan lelah untuk berjuang. Oke, itu aja Bung aja. Oke. Baik Bung, mungkin sekian. Terima kasih atas waktunya telah berbagi di sini. Salam untuk kawan-kawan di KSN. Selamat berjuang, salam solidaritas dari kami Leon Indonesia. Baik kawan-kawan, sekian episode hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan hidup buruh yang melawan.